Dari kelompok 3, pengertiannya akan dibacakan oleh Irja. Pertama adalah pengertian. Robotik berasal dari kata robot yang berarti perangkat elektronik yang diprogram untuk melakukan tugas secara otomatis yang biasanya dilakukan manusia. Dengan kata lain, robotik adalah ilmu yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan robot. Selanjutnya teknikal akan dibacakan oleh Eki. Jadi apa itu teknika robot? Teknik robotika merupakan gabungan dari beberapa ilmu seperti sistem mekanika, elektronika, ilmu komputer, juga ilmu kontrol untuk menciptakan robot dan sistem kecerdasan buatan yang dapat dibantu manusia di segala bidang. Terdapat beberapa poin penting di teknika robotik, yaitu desain mekanik, sensor, kendali, alat lunak, energi, komunikasi, keamanan, perencanaan dan pemantauan, integrasi AI, regulasi dan etika. Untuk kekurangan dan kelebihan akan dibacakan oleh Bima. Untuk kelebihan ada situasi tinggi. Yang pertama, data yang tinggi dalam logika memungkinkan pengumpulan dan pengambilan data dan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang penting untuk keberhasilan tugas mudah dan yang kedua, pemantauan di depan. Teknik ini memungkinkan pemantauan dan analisis data secara data, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan informasi dan atau situasi. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja. Kinerja robot dapat mengumpulkan data mengenai kinerja robot tersebut. Data ini dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan, presisi, dan efisiensi tugas-tugas yang dilakukan oleh robot. Sementara itu kekurangannya meliputi yang pertama biaya. Sistem pengumpulan data yang canggih seringkali mahal, terutama jika memerlukan perangkat keras dan sensor khusus yang mengumpulkan data dengan akurasi yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, kompleksitas. Data yang besar dan kompleks dari berbagai sensor dan sumber dapat menjadi memerlukan algoritma dan infrastruktur yang kompleks untuk proses dan analisis data tersebut. Yang ketiga, keterbatasan sensor. Kualitas data yang dihasilkan tergantung pada sensor yang digunakan. Sensor yang kurang akurat atau sensitif dapat menghasilkan data yang tidak dapat dianalisis. Untuk selanjutnya data akumulasi robotik akan dibacakan oleh Peter. Data acquisition in robotics. Physical robotics data acquisition adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan dan memproses data secara komprehensif yang diambil dari perangkat dan sensor robot. Tujuannya ialah untuk memastikan keakuratan dan ketepatan data yang diambil dari sensor dan perangkat robot. Data yang diambil dari robot dapat digunakan oleh sistem pengendalian robot untuk mengendalikan keputusan yang tepat dan melakukan tindakan yang tepat. Selanjutnya penjelasan rinci tentang robotik akan dijelaskan oleh Ibu. Sensor dan perangkat dalam data, sensor poin-poinnya, sensor musik, sensor visual, proses pengumpulan data. Data sebagai sensor diperoleh dalam bentuk sinyal analog atau digital. Dan punya data akurat. Data accuracy yang akurat adalah kunci untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari sensor mencerminkan kondisi lingkungan dengan tepat. Integrasi dan pengolahan data. Data dari berbagai sensor diintegrasikan dan diproses secara bersamaan oleh sistem komputer robot. Kecepatan dan resolusi time. Dalam banyak kasus, data accuracy dalam proses data harus stabil, proses dan diinterpretasikan dalam hitungan milidetik untuk memungkinkan respon cepat terhadap perubahan lingkungan. Untuk selanjutnya contoh kongres penjelasan robotik oleh Vicky. Untuk contoh konkret dari data equation in robotik itu terdapat sistem penglihatan pada robot seperti sensor kamera. Di sensor kamera tersebut dilengkapi dengan kamera visual yang dapat mendeteksi objek, warna, dan bentuk. Data gambar yang diambil oleh kamera ini kemudian diolah untuk menjadi pengenalan objek atau navigasi visual. Yang kedua, navigasi dan penghindaran dari tangan seperti sensor
sensor ultrasonik. Itu digunakan untuk mengukur jarak antara robot dan objek di sekitarnya. Data jarak ini biasanya digunakan untuk navigasi dan pengindaran rintangan, memastikan bahwa robot tidak bertabrakan dengan objek di sekitarnya. Yang ketiga itu interaksi taktikal atau sensor tekanan. Ini biasanya digunakan pada bagian tubuh yang dapat berinteraksi dengan objek atau manusia. Data tekanan ini membantu robot merasakan sentuhan atau merespon dengan cara yang aman dan sesuai. Yang keempat adalah pengukuran lingkungan. Contohnya itu seperti sensor suhu atau kelembapan. Biasanya ini untuk memantau kondisi lingkungan sekitar robot yang digunakan dalam aplikasi pertanian cerdas atau dalam lingkungan industri yang memerlukan kontrol suhu dan kelembapan. Yang kelima itu ialah navigasi inersial atau akselometer dan giroskop. Biasanya ini memantau gerakan dan orientasi robot. Digunakan untuk menghitung perubahan posisi dan arahnya saat bergerak. Yang terakhir adalah kontrol gerakan presisi. Contohnya itu seperti sensor encoder. Digunakan untuk mengukur jumlah putaran dan perubahan posisi pada motor robot. Data ini penting untuk mengontrol gerakan presisi seperti dalam aplikasi robotik, pemrosesan dan manufaktur. Dengan manfaat data equation in robotik ini dapat merespon secara efisien terhadap perubahan lingkungan untuk membuka pintu bagi aplikasi robotika yang lebih kompleks dan beragam. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dengan demikian, robotik memiliki kontribusi yang signifikan dalam robotika, baik sebagai alat penelitian maupun sebagai alat pendidikan, dan terus menjadi bidang yang berkembang dengan potensi besar untuk memajukan pemahaman kita tentang alam semesta dan khususnya fisika. Segitu saja presentasi kita. Untuk presentasi mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita kasih kesempatan untuk 3 penanya. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.